Silakan Bang Ahmad Khosinuddin, tadi disinggung soal ajuan judicial review MK di tengah revisi Undang-Undang MK. Silakan Bang Ahmad Khosinuddin. Ya, saya mau fokus closing statement saja. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan advokasi secara menyeluruh. Tentu yang pertama adalah advokasi hukum. Jadi ini adalah tindakan-tindakan dilakukan untuk menjaga hak daripada tersangka dan juga keluarganya agar Gus Nur tetap mendapat backup secara hukum. Yang kedua, advokasi secara publik. Ini advokasi yang membawa persoalan ini bukan hanya menjadi advokasi para pengacara, tapi menjadi advokasi umat. Ini adalah perkara-perkara umat, bukan hanya perkara Gus Nur. Sehingga kalau ada implikasi tekanan politik, maka tekanan politik itu akan berhadapan dengan umat. Nah, kita juga perlu menggalang kekuatan opini dan politik untuk menguatkan apa-apa yang akan dilakukan di dalam proses hukum. Karena sekali lagi, kalau hanya mengandalkan proses hukum itu seperti senjata, tidak ada pengayunnya. Harus ada pengayunnya, yaitu kekuatan politik. Kita ketahui banyak kasus itu justru pertimbangan-pertimbangan politik yang kemudian menguatkan pertimbangan hukum. Saya pernah menangani kasus misalkan dalam proses penahanan. Di dalam penahanan itu kan unsurnya sangat subjektif ya, yaitu tergantung kepada penyidik apakah dia merasa khawatir pada tersangka akan menghilangkan barang bukti, melakukan tindak pidana atau melarikan diri begitu. Padahal semestinya subjektivitas penyidik ini harusnya hilang ketika seorang pengacara memberikan jaminan baik dari keluarganya dan juga pengacara itu sendiri bahwa tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi. Harusnya kan selesai. Pada faktanya tidak, masih suka-suka penyidik begitu. Dia tetap saja menjalankan kewenangannya bahwa kewenangan menahan itu adalah wewenang kami, bagi kami cukup saja khawatir bahwa akan terjadi hal-hal itu, dan kemudian jaminan bahwa keluarga telah menjamin tidak akan lari dan seterusnya tadi tidak dianggap gitu. Baru kemudian ketika kami melakukan advokasi melalui gerakan massa, demo dari masyarakat untuk terlibat dalam prosesnya, tiba-tiba prosesnya dipercepat gitu, dan akhirnya mendapat penangguhan di pengadilan gitu. Jadi saya kira memang hukum kita tidak murni berjalan di atas rel hukum, tetapi selalu dikendalikan oleh politik. Kalau penguasa mengendalikannya dengan kewenangan-kewenangan organ negara, sementara kita masyarakat sipil adalah mengendalikannya dengan kekuatan massa dan kekuatan opini publik. Maka saran saya kepada semua tim dan kita semua untuk menguatkan opini publik dan dukungan gerakan massa untuk membackup. Ini penting kenapa? Karena kasus Gus Nur ini bukan hanya kasus Gus Nur, tapi kasus kita, kasus masyarakat civil society ini, karena ini bisa dialami oleh siapapun. Saya kira itu, dan yang terakhir, tidak boleh merasa lama. Analisis-analisis yang kita hadirkan itu adalah bagian daripada probabilitas yang akan kita hadapi, tetapi sesungguhnya kita berdakwah itu karena Allah dan tidak akan pernah menyerah. Sampai kezaliman itu sendiri yang menyerah, mereka kecapean menghadapi kekuatan kebenaran. Dan dalam sejarah panjang kehidupan manusia itu selalu saja bahwa kebenaran itu pada akhirnya akan memenangkan pertarungan dan kezaliman pasti akan tumbang. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin penting yang tadi terakhir disampaikan oleh Bang Ahmad Khosinuddin bahwa pada akhirnya kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan. Saya kira poin-poin hikmah penting yang bisa kita tarik dari diskusi kita malam ini. Yang pertama, sesungguhnya hukum yang lahir dari produk legislasi sistem demokrasi, buah hasil karya manusia itu penuh dengan potensi konflik of interest dan cenderung lebih berpihak pada si empunya kekuasaan dan berpotensi digunakan sebagai alat kekuasaan. Sesungguhnya hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjamin keadilan dan kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada manusia, baik muslim maupun kafir, terbukti secara normatif, empiris, dan historis. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada umat manusia yang beriman dalam surat Al-Maidah ayat 50, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala? Bagi orang-orang yang yakin. Alhamdulillah.